anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, silahkan dipimpin terlebih dahulu. Baiklah, saya di sini akan memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Oh iya. Baiklah. Di sini Ibu akan memaparkan materi sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu tentang dinasti Abbasiyah. Coba kamu sebutkan salah satu kemajuan, salah satu ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Filsafat, tentang kedokteran, tentang astronomi, tentang geografi, tentang ilmu. Sudah Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memaparkan materi hari ini, yaitu tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah dan kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Yang pertama itu proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Setelah Salahuddin menguasai dinasti Fatimiyah, dia menghapus tradisi mendoakan Khalifah Fatimiyah dalam khutbah Jumat dan menggantikannya dengan mendoakan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu As-Mustadi, yang berkuasa sejak tahun 566 sampai 575 Hijriah. Salahuddin mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah Tengah. 10 tahun kepemimpinannya, kemudian ia berhasil menaklukkan Iran dan berhasil mengangkat para penguasa setempat menjadi pemimpinnya. Yang kedua itu ada para penguasa dinasti Ayyubiyah. Ada 9 orang penguasa dinasti Ayyubiyah. Coba sebutkan salah satunya. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ya. Ya. Selanjutnya Malik al-Aziz Ismailuddin, Malik al-Mansur Nasiruddin, Malik al-Adil Saifuddin. iya. Malik al-Adil Saifuddin, Malik al-As-Soleh Najimuddin, Malik al-Mu'azzam Turanjah, Malik al-Ashraf Muzaffaruddin. Iya. Di antara 9 tersebut penguasa, ada beberapa penguasa yang paling menonjol. Yang pertama itu ada Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yang kedua Malik al-Adil Saifuddin, dan yang ketiga itu ada Malik al-Kamil Muhammad. Yang ketiga itu ada penguasa Ayyubiyah, ada Salahuddin
lengkapnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub, putra dari Najmuddin Ayyub dari bangsa Kurdi, yang lahir di benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. 3 tahun kemudian ia menjadi penguasa Mesir dan Syria, menggantikan Sultan Nuruddin yang telah wafat. Ia memulai dengan revitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan melakukan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhilafahan Ayyubiyah. Salahuddin meninggal di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Selanjutnya kita akan mempelajari keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, kepemimpinan. Salahuddin Al-Ayyubi ini memilih para pembantunya orang-orang yang cerdas dan mampu di bidangnya. Yang kedua, membagi wilayah kekuasaannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Ketiga, dalam kegiatan perekonomian, bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Yang keempat, pembaharu di Mesir, mengembalikan mazhab Sunni. Yang kelima, mendapat gelar Al-Mu'izli, Amiril Mu'minin, atau penguasa yang mulia dari Khilafah Abbasiyah. Yang keenam, setelah Khalifah Al-Mustadi memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Nah, sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Yang kedua itu ada keperwiraan. Pertama, ada pemimpin militer yang tangguh. Yang kedua, berjuang menunaikan tugas negara dan agama. Yang ketiga, seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Ketika menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kelima, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Yang keenam itu untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin. 7. Perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman. Dan ke-8, perluasan wilayah Al-Ayyubi ke Damaskus dan Mosul. Keperwiraan Salahuddin itu terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga oleh kaum Kristen. Baiklah anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Yang pertama itu ada kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin, Damaskus menjadi kota pendidikan. Nuruddin mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk
pengembangan ilmu hadis sekaligus mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Lalu, ia juga mendirikan rumah sakit Al-Nuri yang fungsinya itu tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Selain itu, jejak arsitektur dapat dilihat pada bangunan monumen-monumen yang salah satunya sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya. Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti pembangunan rumah sakit. Bangunan rumah sakit itu mengikuti model Nuriyah yang di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter yang terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini mulailah dikenal perayaan lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu ada bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang perekonomian, pemerintah dinasti Ayyubiyah sudah menjalin kerjasama perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Sistem ekonomi dan perdagangan ini sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Sudah dimulai percetakan mata uang dirham campuran atau kudus. Dalam bidang industri ini sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang ketiga, militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan ini, Salahuddin kekuatan militernya itu terkenal sangat tangguh. Memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedagang dan panah. Juga memiliki benteng yang sangat kokoh untuk pertahanan kota, dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Al-Azhar ini didirikan oleh Panglima Dinasti Fatimiyah Jauhar Al-Khatib Al-Syuqli pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Ridnillah sebagai tempat ibadah atau masjid, tempat pengembangan ajaran-ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Sebelumnya, Masjid Al-Azhar bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami'ah Qahirah, dan sekarang dikenal dengan Al-Azhar. Setelah Al-Azhar resmi menjadi masjid negara, kegiatan ilmiah pertama kali dilakukan dengan berkumpulnya para ulama, terdiri dari para fuqaha terkenal dan pejabat pemerintahan Fatimiyah untuk mendengarkan ceramah umum dari Abu Al-Hasan Nu'man ibnu Muhammad Al-Qirawani sebagai Qadi Al-Qudat atau Hakim Agung. Yang kedua itu ada Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Sultan Salahuddin mengeluarkan beberapa kebijaksanaan mengenai Al-Azhar. Di antaranya,
Al-Azhar tidak boleh lagi dipergunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya, karena Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah menjadi pusat pengembangan ajaran-ajaran Syiah. Salahuddin menunjukkan seorang qadi atau Sadruddin Abdul Malik bin Darabas menjadi qadi tertinggi yang berfatwa melarang umat Islam saat itu untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Azhar dan hanya boleh melakukannya di Masjid Al-Hakim. Yang ketiga itu ilmuwan dan ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Coba sebutkan ilmuwan dan ulama pada masa dinasti Ayyubiyah. Bu, yang pertama As-Suhardi Al-Mahfud, yang kedua Ibnu Al-Abdin, yang ketiga Al-Bashri, yang keempat Abdul Latif Al-Bakdi, yang kelima Abu Abdullah Al-Qadi, yang keenam Abu Abdullah Muhammad Al-Idris, yang ketujuh Ad-Dawudi, yang kedelapan Syekh Syam Al-Din Ibnu Khalid, yang kesembilan Syekh Abu Al-Qasim Al-Mafluti, yang ke-10 Al-Kufi, yang ke-11 Abu Abdullah Muhammad bin Barakat. Hanya itu ya Bu. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang telah Ibu ajarkan tadi? Paham Bu. Baiklah, kalau sudah paham, di sini Ibu akan memberikan apa ya ini? Kupon hadiah untuk kalian. Silahkan dipilih. Nomor 5. Baiklah, nomor 1 terlebih dahulu ya. Gak tau gue tiga ya. Mana nomor 5 ya? Pertanyaannya itu ada berapa cabang dinasti Ayyubiyah? Coba sebutkan. 10 Bu. Ya, sebutkan. Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, Iya. Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, Mm-mm. Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo, Mm-mm. Kesultanan Ayyubiyah di Hamas, Mm-mm. Kesultanan Ayyubiyah di Homs, Kesultanan Ayyubiyah di Maifakir, Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar, Kesultanan Ayyubiyah di Hisan Kaifa, Kesultanan Ayyubiyah di Yaman, Keamiran Ayyubiyah di Krak. Itu saja Bu. Oh iya. Selanjutnya berapa ya? Waduh, baik. Siapa yang dapat nomor 3? Saya Bu. Iya. Pertanyaan itu, peperangan apa saja sih yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubiyah? Satu pertempuran Sapur ya. 2 pertempuran Hittin. Iya. 3 pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Iya. Ya, Nomor 5 mana? Nomor 5. Yang pertanyaan terakhir itu nomor 4. Saya Bu. Kamu ya. Coba sebutkan ilmuwan atau ulama muslim pada masa Ayyubiyah. 1 As-Suhardi Al-Mahfud. 2 Ya. Abdul Latif Al-Bakdi. Ya. 5 Abdullah Al-Qurdan. 6 Abdul Hamid Muhammad Al-Idris. 7 Ad-Dawud. 8 Syekh Samad Al-Bin Ibnu Khalid. 9 Syekh Abdul Qasim Al-Khalid.
Arman Faruqi Al-Fikri ahli bahasa 11 Abdullah Muhammad bin Barakat. Pertanyaan nomor 5. Siapa yang dapat nomor 5? Saya Bu. Iya. Ada berapa ajaran tarekat yang ada di Suhrawardi itu? Ada 5. Sebutkan. Marifah, Fakor, Tawakul, Mahabbah, dan Fana dan Bako. Iya. Iya, ternyata kalian sudah paham dan mengerti materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk tugasnya itu silakan kalian meresum tentang materi yang telah kita pelajari hari ini Ya Bu. dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya Bu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.